Saudara, puluhan calon pengantin di Jember, Jawa Timur antusias latihan tepuk sakinah sebelum melangsungkan pernikahannya. Meski bukan syarat wajib dalam sebuah pernikahan, tepuk sakinah dipandang efektif untuk menanamkan konsep pernikahan dan keluarga sakinah, terutama di kalangan Gen Z. Suasana kantor urusan agama Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur terlihat dipenuhi oleh puluhan calon pengantin. Mereka datang untuk mengikuti pelatihan tepuk sakinah dan bimbingan pernikahan. Ini langsung dipandu oleh petugas kantor urusan agama. Calon pengantin kalangan Gen Z terlihat antusias menghafalkan kalimat sekaligus gerakan dalam tepuk sakinah. Tepuk sakinah mempunyai makna, salah satunya menyampaikan pesan fondasi pernikahan serta komitmen pernikahan dan rencana pernikahan tersebut. Oleh karena calon pengantin itu rata-rata adalah Gen Z, maka diperlukan cara yang tepat agar supaya Gen Z itu memahami konsep keluarga sakinah. Nah, muncullah ide tentang tepuk sakinah. Ya, dengan cara itu diharapkan calon pengantin rata-rata Gen Z itu mudah memahami konsep bagaimana membina rumah tangga yang sakinah. Setelah dapat materi di awal ini, ternyata dalam untuk banyak untuk pelajarannya, pesanan, janji, dan lain banyak. Jadi bukan hanya untuk hiburan saja ya, ternyata itu banyak artinya. Dari Jember kita terbang ke kota Semarang, Jawa Tengah yang memiliki wisata budaya yaitu Kampung Batik. Di kampung ini selain menjadi destinasi wisata budaya di kota Semarang, pengunjung juga bisa belajar bagaimana cara membatik mulai dari teknik mencanting hingga mewarnai. Rombongan pelajar dari SMK Negeri 1 Donorojo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini sengaja datang ke Kampung Batik di daerah Rejomulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk berwisata sambil belajar cara membatik. Dengan mendapatkan bimbingan langsung dari pengrajin, mereka tampak antusias belajar cara mencanting dan mewarnai kain. Hasil karya mereka ini nantinya bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Salah satu siswa, Aisyah, mengaku senang bisa belajar dan praktik langsung cara membatik. Meskipun diakui tidaklah mudah bagi dirinya yang baru pertama kali memegang peralatan untuk membatik. Di kampung gimana? Asik? Iya, tapi kayak yang membuat ini itu susah banget. Apakah ini pengalaman pertama membatik atau gimana? Iya, baru pertama kali. Sementara itu pemilik Laksmi Art Batik mengatakan pihaknya sengaja memberi kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba membatik sebagai upaya untuk melestarikan batik, terutama di kalangan anak muda. Sebelum membatik itu yang diajarkan pertama untuk pengenalan batik itu sendiri, alat-alat batik itu sendiri, sejarah batik, terus cara membatik itu sendiri. Selain mengajarkan cara membatik, Kampung Batik ini juga menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ada di kota Semarang. Wisatawan yang datang tidak hanya wisatawan Nusantara saja, melainkan banyak juga wisatawan mancanegara yang penasaran dan ingin tahu mengenai sejarah batik yang ada di kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, saudara, di tengah terpaan kabar negatif terkait dengan program makan bergizi gratis yang santer terdengar baru-baru ini, ada kabar menyejukkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program Presiden Prabowo ini justru selalu dinanti siswa. Menu yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Purbalingga Wetan telah ditunggu-tunggu untuk disantap siswa. Dini hari menjadi waktu yang sibuk untuk relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Purbalingga Wetan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Puluhan pekerja mengenakan alat pelindung diri mulai beraktivitas pada bagiannya masing-masing. Ada yang tengah memasak, ada yang mempersiapkan makanan, ada pula yang menata ompreng atau tempat makanan.
Standar bekerja untuk relawan di SPPG ini adalah selalu mengenakan APD, seperti penutup kepala, masker, sarung tangan, dan juga pelindung baju, serta alas kaki yang bersih. Tujuannya agar kualitas dan standar kebersihan makanan selalu terjamin. SPPG Purbalingga Wetan melayani 12 sekolah dari berbagai jenjang. Untuk menjaga kualitas, SPPG ini mengolah makanan dalam 2 sesi. Yang pertama pada pukul 3 waktu Indonesia Barat yang diperuntukkan untuk siswa-siswa TK dan SD atau yang akan disantap pada waktu jelang siang. Dan pada pukul 7 untuk siswa kelas atas atau SMA yang jam makannya pada siang hari. Dari pertama itu perancangan menu terlebih dahulu yang sesuai dengan standar gizi oleh ahli gizi dirancang menu, kemudian di ACC oleh saya selaku kepala SPPG, kemudian dari pembuatan menu, kemudian di PO namanya purchase order, kemudian setelah PO bahan baku, kemudian bahan baku datang, kemudian kami sortir. Kualitas makanan yang akan disajikan kepada siswa sekolah menjadi prioritas dari SPPG Purbalingga Wetan. Selesai dari dapur, MBG kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah. Hebatnya, apa yang disajikan dari SPPG Purbalingga Wetan ini telah ditunggu-tunggu siswa. Sebab selain enak dan bersih, menunya selalu beragam setiap harinya. Ikan, sop jambon, kuah naga, sama nasi. Seneng enak nih. Enak, Suka nggak menu-menu dari MBG? suka. Suka. Paling suka lauk apa? Kentang. Kentang. Goreng. Tak jarang bahkan siswa penerima manfaat menanyakan menu apa lagi yang akan disajikan esok hari atau melontarkan request menu yang diinginkan. Ya, harapan saya sih ini program bagus sekali Pak untuk mendidikan anak kita, harta bangsa menuju Indonesia Emas ya 2045, di mana anak-anak dan kelak akan menjadi pengganti semuanya gitu Pak, dengan mutu-mutu gizi yang sudah terpenuhi, insya Allah pola pikirnya, kecerdasannya akan meningkat. Bagi sekolah penerima manfaat, program MBG ini dinilai sangat bermanfaat dan disukai anak-anak dan orang tua siswa. Sebab siswa yang tadinya enggan makan atau sarapan, kini telah disediakan dengan kualitas yang bagus dan gratis. Sedangkan bagi orang tua, dinilai meringankan beban mereka karena tidak harus menyiapkan makan untuk bekal sekolah. Ari Himawan, Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah.